terkasih di dalam Kristus Yesus, apa kabarnya? Saya harap kita semua berada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Renungan kita pada hari ini adalah jangan khawatir. Mari kita membukanya di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 hingga yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, latar belakang dari perikop ini merupakan perkataan Tuhan Yesus yang ada di atas bukit, yang berisi tentang pernyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah, agar setiap orang yang mendengarkan khotbahnya dapat hidup menurut kebenaran Allah. Lalu jangan khawatir di sini bukan berarti kita tidak boleh khawatir, melainkan jikalau kita memiliki kekhawatiran yang berlebih sehingga melupakan Tuhan dan hanya berfokus kepada permasalahan kita, maka itu yang tidak diperbolehkan. Nah, menurut Dr. Charles Mayo, seorang psikiatri dan pendiri dari Mayo Clinic yang terkenal di Amerika, menjelaskan bahwa kekhawatiran mempengaruhi peredaran darah dan seluruh sistem saraf. Tidak pernah ia melihat ada orang yang mati karena bekerja keras, tetapi banyak orang yang mati karena keraguan. Para ahli psikologi mengatakan kepada kita bahwa 40% kekhawatiran kita itu berkenaan hal yang tidak akan terjadi. 30% mengenai hal yang sudah terjadi, 12% mengenai hal kesehatan, dan 10% mengenai keresahan sehari-hari. Jadi 90% kekhawatiran kita sebenarnya tidak berdasarkan pada alasan yang kuat. Terlebih lagi pada masa ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana semuanya itu serba tidak pasti, membuat kita menjadi khawatir. Namun Tuhan Yesus di sini berkata agar kita jangan khawatir. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Yang pertama adalah karena kita memiliki Allah yang hidup. Di ayat 25 dikatakan dengan jelas Tuhan Yesus memberikan kita untuk melihat contoh, yaitu burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpul bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa memintal dan tanpa bekerja. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita, kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang hidup itu pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir karena jikalau Ia memberikan makan pada burung-burung yang tidak bekerja dan juga memberikan keindahan kepada bunga bakung tanpa memintal, maka Ia akan terlebih lagi mendandani kita dan memelihara kita. Lalu hal yang kedua adalah kekhawatiran tidak membawa keuntungan. Di ayat yang ke-27 Tuhan Yesus mengatakan,
siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di sini menunjukkan kepada Tuhan Yesus memberikan pertanyaan retorika kepada para pendengarnya, bahwa kekhawatiran tidak memberikan kita keuntungan, melainkan kekhawatiran memberikan efek buruk kepada kita, yaitu hilangnya sukacita dan kedamaian, sehingga akhirnya bisa mengakibatkan sakit. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir atau cemas akan hal-hal tersebut, akan apa yang akan kita makan, atau apa yang akan kita minum, atau bagaimana hidup kita. Karena Allah tahu apa yang menjadi keperluan kita, dan Ia pasti memelihara kita. Jikalau Allah mau memberikan hidupnya dan tubuhnya, Ia juga pasti mau memberikan makanan, pakaian, dan memelihara kehidupan.